Nah, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, baru boleh dipimpin berdoa. Coba duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian dilanjutkan murojaah dulu ya. Hari ini kita membaca surat Al-Fil bersama-sama. Wahid Isnain Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah murojaah walaupun hanya satu surat saja. Oke, sebelum pembahasan Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Agustina hadir Bu. Arun Fajar Mawati hadir Bu. Gina Putri hadir Bu. Endah Kusuma Nurhayati hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya Bu. Ya, itu kalau mejanya diluruskan sama yang ditanya. Luruskan dulu. Ya, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemulasaraan jenazah, melanjutkan materi minggu lalu. Karena minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai pemulasaraan jenazah dengan subtema yaitu mengkafani jenazah dan juga memandikan jenazah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sholat jenazah. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini dari anak-anak yang sudah pernah ikut menyolatkan jenazah? Saya, Bu. Mbak Ida sudah pernah ya? Nah, ada yang sudah pernah lagi? Saya, Bu. Mbak Arun sudah pernah. Yang lainnya? Saya, Bu. Sudah pernah ya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya berarti ya? Ya. Oke, nggak apa-apa ya, sudah pernah ikut sholat jenazah berarti sudah paham tata caranya, kemudian syarat sholat jenazah, rukun sholat jenazah, beserta bacaan-bacaan juga ya? Ya. Karena sudah pernah ikut sholat jenazah. Bagi yang belum pernah ikut sholat jenazah, kita belajar bersama-sama hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar siswa mampu menjelaskan hukum sholat jenazah. Kemudian yang kedua, agar siswa mampu menyebutkan syarat sholat jenazah. Yang ketiga, agar siswa mampu menyebutkan rukun sholat jenazah. Dan yang keempat, agar siswa mampu menjelaskan bacaan-bacaan di dalam sholat jenazah. Seperti itu ya. Hari ini siap untuk belajar bersama? Siap. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini, sholat jenazah. Sebelum
menghadap kiblat, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Ya, terima kasih yang baru sudah dibacakan tadi syarat-syarat sholat jenazah itu apa saja. Nah, seperti yang Ibu tulis, syarat sholat jenazah yang pertama adalah menutup aurat. Nah, sama halnya seperti kita sholat fardu pada umumnya. Jadi sholat jenazah itu pun harus menutup aurat. Kalau perempuan ya memakai mukena, kalau laki-laki menutup auratnya memakai sarung, kemudian memakai baju koko atau baju hem, mungkin memakai peci. Kalau tidak ada sarung boleh pakai celana. Yang penting aurat si laki-laki itu tertutup, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, sebelum melakukan sholat jenazah juga harus suci dulu dengan cara berwudu. Nah, kemudian syarat sholat yang ketiga adalah bersih badan, pakaian, tempat dari najis. Jadi badannya juga harus bersih, kemudian tempat untuk kita gunakan sholat jenazahnya juga harus bersih, serta pakaian yang kita kenakan harus bersih dari najis maupun kotoran, gitu ya. Lalu syarat sholat jenazah yang keempat adalah menghadap kiblat. Sama halnya seperti kita sholat pada umumnya, sholat fardu pada umumnya kan menghadapnya ke kiblat, jangan menghadap ke timur atau ke selatan, karena itu sudah ketentuan dalam sholat, gitu ya. Lalu syarat yang kelima adalah jenazah telah dimandikan dan dikafani. Tata cara memandikan dan mengkafani jenazah kan sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya. Seperti apa memandikan, cara memandikannya, kemudian mengkafani. Kalau jenazah laki-laki berapa lembar kain kafan, kemudian kalau jenazah perempuannya berapa lembar, seperti itu ya. Sudah paham? Oke, paham. Kemudian untuk syarat yang keenam adalah letak jenazah di sebelah kiblat kecuali sholat gaib. Nah, maksudnya jadi jenazah itu letaknya di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Jadi misalkan orang yang menyolatkan di sebelah sini, nah jenazahnya itu di sebelah kiblatnya orang yang menyolatkan. Jadi itu artinya di depan orang yang menyolatkan. Jadi misalkan ini jenazahnya, nah orang yang menyolatkannya di sini, gitu ya. Paham? Nah, kecuali kalau sholat gaib itu dilakukan di beda tempat. Misalkan seperti ini, jenazah itu meninggalnya katakanlah di Arab Saudi gitu. Kemudian pihak keluarganya ada di Indonesia, tinggal di Sragen seumpama. Nah, jenazah itu keluarga meminta agar dikebumikan saja di Arab Saudi. Maka keluarga yang di Indonesia ini tidak bisa ikut menyolatkan jenazah secara langsung. Maka untuk mendoakannya, untuk menyolatannya dengan cara apa? Sholat gaib. Gitu ya, paham? Kemudian materi yang ketiga adalah rukun sholat jenazah. Lalu untuk materi yang keempat ada bacaan sholat jenazah. Nah, untuk materi yang rukun sholat jenazah dan juga bacaan sholat jenazah ini, Ibu minta kalian membentuk kelompok. Ibu akan bentuk kelompok dulu ya. Kelompok diskusinya, satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 anak. Nah, ini langsung bagi kelompok ini kelompok 1, kemudian yang sebelah sini kelompok 2. Nah, kelompok 1 membahas tentang rukun sholat jenazah, kelompok 2 membahas bacaan sholat jenazah. Silahkan didiskusikan, Ibu beri waktu 10 menit ya. Nah, ini Ibu ada lembar diskusi, jadi nanti hasil diskusi dari kelompok masing-masing silahkan ditulis di lembar diskusi ini ya. Nanti dibacakan perwakilannya saja. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Ini Bu benar Bu? Iya. Udah menemukan semua? Sudah. Oh ya, kurang jadi tinggal terakhir itu ya. Silahkan ditulis di lembar diskusi. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Orang-orang juga sudah habis. Oke, langsung saja untuk materi yang rukun sholat jenazah.
Yang kelima, pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga mendoakan mayat, dan takbir yang keempat juga mendoakan mayat disertai dengan mengucap salam. Sudah Bu? Ya, lanjut. Jadi rukun sholat jenazah itu ada berapa? 7. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Enda dari kelompok 1. Terima kasih Mbak Enda sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Boleh duduk. Ya. Boleh beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, rukun-rukunnya sudah dibahas. Kemudian untuk bacaan-bacaan sholat jenazah akan disampaikan oleh kelompok 2. Siapa yang menyampaikan? Oke, baru silakan disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan bacaan sholat jenazah yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya, Nina Putri Kinasi. Untuk bacaan pertama yaitu takbiratul ihram. Takbir pertama diteruskan membaca Al-Fatihah. Kedua, takbir kedua dengan mengangkat tangan, kemudian diteruskan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga diteruskan membaca doa untuk jenazah. Untuk mayat laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Untuk mayat perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat kemudian membaca Allahumma adahrinna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lah. Dilanjutkan dengan salam. Ya, betul. Tapi tadi yang terakhir untuk takbir yang keempat itu Allahumma la tahrimna ya. Ajraha wa la tahrimna ba'dahu wa qina adzabannar. Silakan Mas Bro. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dan kita akan menjelaskan sedikit ya, menambahkan sedikit tentang tata cara sholat jenazah serta bacaan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu sebelum dilaksanakan kita harus membaca niat. Dan niatnya itu boleh dibaca di dalam hati. Niat untuk sholat jenazah sebagai makmuman lillahi ta'ala, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Untuk takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah. Sudah hafal semua kan ya? Sudah. Kemudian lanjut ke takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu untuk takbir yang ketiga, Allahu Akbar, membaca doa untuk mayit. Nah, doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk mayit laki-laki. Jika mayitnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, jadi bacaan doa untuk mayit itu disesuaikan dengan domirnya. Seperti itu. Kemudian lanjut pada takbir yang keempat. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu untuk mayit laki-laki. Jika perempuannya, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian salam ya. Jadi langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan mendoakan mayit. Itu ya, jelas ya. Jadi untuk doa yang ketiga dan keempat itu hanya menyesuaikan domirnya saja. Jika laki-laki ya Allahumma ighfir lahu. Jika perempuan Allahumma ighfir laha. Jadi perbedaannya hanya di situ. Hu dan ha. Untuk bacaannya sudah paham atau masih bingung? Sudah paham semua ya? Oke, alhamdulillah sudah paham. Nah, jika sudah paham, untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu rasa cukup karena waktunya juga sudah habis. Kemudian untuk tugasnya silahkan dicatat di buku catatan masing-masing. Ya, jadi tugasnya untuk minggu depan adalah menghafalkan bacaan-bacaan sholat jenazah
jenazah beserta tata caranya, serta gerakan sholat jenazah. Jadi untuk minggu depan tidak perlu pakai itu ya, demonstrasinya nggak usah ada jenazahnya. Jadi kalian mempraktikkan kemudian bacaannya seperti apa. Gitu. Sudah paham tugasnya untuk minggu depan? Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu untuk materi minggu depan kita terakhir membahas mengenai tata cara menguburkan jenazah. Karena itu materi sedikit, jadi kemungkinan untuk minggu depan hanya 15 menit pertama sudah selesai materinya. Kemudian untuk waktu sisanya digunakan untuk sebagai penilaian praktek, yaitu hafalan kalian